Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat permainan judi ketangkasan dan konsumsi narkoba di Medan Sunggal digerebek polisi. Alat judi dibakar agar memberi efek jerah. Tim Jatan Ras Polres Asahan meringkus 4 remaja anggota geng motor bersenjata tajam yang terlibat tawuran antar kelompok. Tabrakan beruntun terjadi di kawasan Timbangan, Deli Serdang. Mobil menabrak truk dan pengendara motor. Tabrakan beruntun terjadi di kawasan Timbangan, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Pengendara mobil yang ingin memutar jalan malah menginjak gas sehingga mobil melaju kencang dan menabrak truk dari arah berlawanan. Pengendara motor di belakang truk juga terlibat dalam kecelakaan. Mobil naas ini mengalami ringsek pada bagian samping setelah menabrak truk dari berlawanan arah. Tabrakan ini juga melibatkan pengendara sepeda motor dari arah Medan menabrak minibus hingga terpental ke medan jalan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di kawasan Timbangan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kecelakaan yang terjadi pada Senin sore berawal saat mobil melaju dari arah Bandara Kuala Namu menuju Medan, hendak memutar. Namun naas ketika memutar, mobil malah melaju kencang. Diduga sopir menginjak pedal gas dengan berlebihan, sehingga keluar jalur dan menabrak truk yang melintas dari arah berlawanan. Bersama dengan itu, pengendara sepeda motor menabrak belakang truk hingga terpental ke median jalan. Posisi mobil berhenti semua. Jadi dia belok gini, gas aja dia langsung sana. Bukan sana nggak mau ngalah nggak, udah berhenti semua. Jadi udah berhenti semua kan, belok gini langsung ke sana dia. Mungkin bukan dipijat rem, mau dia dipijat gas kan. Sampai masuk ke sana dia terus. Awalnya kayak mana bang? Pokoknya itu belok kemari. Posisi sana dia di stop semua, udah berhenti. Belok gini digas aja ke dia sana. Kelalaiannya pijak gas, yang tugasnya langsung ke badan jalan semua. Beras 1 unit truk. Truk tersebut datang 1 unit sepeda motor. Terjadilah laka ini. Kalau boleh tahu. Akibat tabrakan beruntun ini terjadi kemacetan panjang sekitar 1 km. Sementara kendaraan yang bertabrakan dibawa ke Polresta Deli Serdang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Nekat memeras pemilik salon hingga jutaan rupiah. Seorang preman di Kampung Mandailing, Natal, babak belur diajar massa setelah korban meminta tolong pada warga dan adik ipar. Manden, seorang preman kampung kawasan Panyabungan, Mandailing, Natal ini babak belur dihajar massa. Sebelumnya ia sempat berulang kali memeras dan melakukan pengancaman terhadap seorang pemilik salon yang beralamat di Jalan Willem Iskandar. Peristiwa itu terjadi ketika pelaku mendatangi salon korban untuk memeras korban hingga jutaan rupiah dengan modus uang keamanan. Tak tahan karena terus-menerus diancam dan diperas pelaku. Akhirnya korban pemilik salon memanggil adik iparnya dan warga. Sebelum dimasa warga secara beramai-ramai, preman kampung ini sempat berduel dengan adik ipar pemilik salon hingga keduanya mengalami luka-luka. Warga yang emosi menghajar pelaku hingga babak belur dengan penuh luka lebam pada bagian wajah. Beruntung nyawa preman kampung ini dapat diselamatkan setelah beberapa petugas kepolisian datang ke lokasi dan mengamankan pelaku ke kantor Polsek Panyabungan guna dimintai keterangan. Kayaknya kayak gitu. Oh, dia mau minta apa ya, uang-uang remen gitu bang ya? Premanisme kan. Jadi dia berapa orang itu bang pelakunya bang? Yang biasa dia 1 orang datang sini, 1 orang. Kawannya 2 orang. Jadi ini karena nggak dikasih apa gimana ini bang? Iya, kemarin kan ada itu kan nggak ada duit kan. Dia minta 2 juta. Mintanya 2 juta nggak ada duit katanya. Dipukulnya ada itu di sini. Oh. Pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolsek Panyabungan. Hinasmara melaporkan dari Mandailing, Natal.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Deli Serdang menemukan surat suara robek dan ada bercak tinta saat melipat kertas suara. Pelipatan kertas suara pemilu 2024 ditargetkan rampung pada minggu depan. Setelah menerima logistik pemilu 2024 pekan lalu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan pelipatan kertas suara. Dalam kegiatan ini, petugas mengikut sertakan masyarakat agar dapat mencapai target pelipatan yang rencananya rampung pada pekan depan. Kali ini jenis surat suara yang disortir dan dilipat yaitu kertas surat suara DPR RI. Dari 29.487 lembar surat suara, terdapat 11 surat suara yang robek serta beberapa lainnya terdapat bercak tinta. Dari hari pertama ada kita temukan 11 yang rusak ya. Ada yang koyak, kemudian ada yang cacat. Nah itu yang rusak, yang cacat itu bagaimana Bang? Lanjutannya Yang gimana? cacat itu kita lihat ada di beberapa nama yang ada di partai itu ada bercikan tinta. Untuk pekerja ini, kira-kira ada nggak target mereka untuk menyelesaikan pelipatan surat suara ini berapa? Gitu? Baik, kita sebenarnya menargetkan keseluruhannya, Pak. Kalau keseluruhan dari 5 jenis surat suara ini, kita targetkan ke 15 hari ke depan sudah harus selesai. KPU Kabupaten Deli Serdang akan meminta penggantian surat suara yang rusak tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. KPU Nias dan kepolisian membantah mengetahui adanya keberadaan logistik pemilu dan aktivitas ilegal di salah satu gudang jalan desa Saiwe, Kota Gunung Sitoli. Kini seluruh logistik lembar C1 Plano telah didistribusikan kepada seluruh KPU Kabupaten Kota di Nias. Tim Koordinasi Gakumdu Kepulauan Nias melihat langsung lokasi isu keberadaan logistik ilegal pemilu di salah satu gudang di Jalan Desa Sawe, Kota Gunung Sitoli. Dari video yang beredar terlihat keberadaan tumpukan kotak kardus serta aktivitas penyortiran surat suara yang bukan dilakukan oleh pekerja KPU. Menanggapi isu adanya logistik ilegal ini, KPU Kabupaten Nias menampik bahwa ada indikasi kesalahan prosedur dalam keberadaan logistik pemilu. Ketua KPU Nias menyatakan untuk pendistribusian adalah urusan teknis dari pihak ekspedisi atau perusahaan pengiriman yang ditunjuk. Karena kita kan kerjasama dengan penyedia dan ekspedisi untuk mereka bisa mendistribusikan bagaimana bisa sampai ke gudang masing-masing KPU itu adalah teknis mereka, bukan teknis kita. Kita tidak mengintervensi mereka sampai situ, tapi bahwa yang jelas KPU itu sudah melakukan kerjasama bahwa tepat jumlah itu ya, tepat jenisnya dan tepat waktu pengirimannya. Sementara itu Polres Nias menyatakan tidak mengetahui adanya pengiriman logistik yang baru tiba dari Dermaga Nias. Nah, selama ini kami mendapat pemberitahuan bahwa akan ada logistik yang datang. Nah, pada saat itu kami tidak ada pemberitahuan sama sekali. Begitu juga KPU tidak ada pemberitahuan sekali, kami konfirmasi. Begitu juga Bawaslu. Nah, ini kan istilahnya ada miss dari pihak provinsi terkait dengan pergerakan logistik tersebut. Sehingga kami pun tidak tahu bahwa ada logistik yang datang. Tapi begitu kami tahu, kami ambil sikap bahwa malam ini juga harus didistribusikan. Kini seluruh logistik kertas C1 Plano telah didistribusikan ke 4 kabupaten dan kota di Kepulauan Nias. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Fri Mariana berterima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.